Halo semuanya, balik lagi di channel gue. Sorry banget karena gue baru bisa upload video lagi karena kesibukan gue. Dan satu lain hal, gue baru bisa upload video. Oh ya, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih untuk para viewers gue yang udah kasih masukan atas video-video gue sebelumnya, dimana backsound yang terlalu kencang dan suara gue yang kurang jelas. Dan di video kali ini gue mencoba untuk memperbaiki dari video yang gue bikin, yaitu salah satunya dengan penggunaan mikrofon. Thank you yang udah pada ngasih saran ya. Thank you. Nah, di video kali ini gue akan sharing ke kalian mengenai cara yang gue pakai untuk menurunkan suhu kandang. Nah, kenapa? Karena seperti kalian tahu, gue ini seorang peternak kelinci, dimana kelinci yang gue ternakin ini umumnya gue ikutin kontes. Nah, jadi gue butuh suhu yang benar-benar ideal agar kualitas kelinci yang gue breeding ini bisa bersaing di meja kontes. Karena kalau misalnya gue gak bisa bikin suhu yang optimal di kandang, yang ada gue hanya akan kondangan setiap kali kontes ke panitia, dan gue nggak mau kayak gitu. Jadi gue muter otak gue bagaimana caranya untuk bisa bikin suhu kandang gue ini seperti yang gue pengen. Nah, cara apa aja yang gue pakai untuk menurunkan suhu ruangan akan gue jelasin. Namun sebelumnya gue mau ngasih tau aja, dimana kandang gue ini berlokasi di daerah Sawangan yang umumnya relatif panas di sini. Terlebih atap dari kandang gua ini bisa dibilang salah satu penyumbang terbesar dari panasnya kandang gua, karena gua menggunakan material dari asbes, dan itu bener-bener aduh parah banget deh, nggak bisa nahan panas banget. Jadi andai kata gue punya rezeki untuk bikin kandang lagi, gua akan menggunakan mungkin pakai tanah liat aja deh. Genteng yang dari tanah liat tuh jauh, menurut gue jauh lebih bagus sih daripada penggunaan asbes. Tapi karena gue udah menggunakan asbes, jadi mau nggak mau semua resikonya harus gue tanggung. Dan gue bereksperimen ini itu untuk menurunkan suhu kandang, dimana suhu kandang gue itu sebelumnya bisa mencapai angka 33 derajat, dan itu panas banget. Jadi seperti sekarang siang ini gue bikin video siang bolong, kalian bisa lihat sendiri cukup terik panasnya. Namun suhu di kandang gue ini stabil di angka 22 sampai 23 saat siang hari. Jadi kurang lebih gue bisa menurunkan 10 derajat dari suhu kandang gue sebelumnya. Dan apa aja cara atau langkah yang udah gue pakai, kalian tonton videonya ya. Nah, di cara yang pertama yang gue pakai itu adalah dengan penggunaan paranet. Jadi paranet itu seperti jaring yang direntangkan atau dipasang di atas atap kandang. Fungsinya itu untuk menurunkan sinar matahari yang masuk ke kandang. Menurut gue ini cukup efektif caranya. Terlebih harga paranetnya juga yang relatif murah. Per meternya kalau gue nggak salah ya, itu gue beli 15.000 sampai 18.000 ya kalau gue nggak salah. Apa mungkin sekarang udah sampai 20-an kali ya, karena udah cukup lama gue belinya. Itu gua butuh dengan ruangan 5 meter kali 3,5 kali 5 meter panjangnya itu, gua butuh kurang lebih itu kemarin gue beli kurang lebih 3 sampai 5 meter ya pemasangannya. Jadi kalian tinggal pasang tiang di kanan kiri kandang kalian, pasangin paranetnya. Namun yang harus kalian perhatikan itu adalah saat pemasangan, karena ini terbuat dari plastik, jadi mudah koyak, terutama saat ada angin. Jadi jangan terlalu kenceng pada saat pemasangan. Jadi ketika angin berhembus kenceng itu, si paranetnya itu istilahnya nggak gampang robek lah. Jadi bisa lebih awet atas penggunaan si paranet.
Jadi paranet itu adalah step pertama yang gue pakai untuk menurunkan suhu kandang gue. Nah, kita lanjut ke step yang kedua, di mana step kedua yang gue pakai yaitu adalah dengan penggunaan turbin ventilator. Karena setelah gue pakai paranet, gue ngerasa belum terlalu maksimal dinginnya. Jadi gue baca-baca ternyata menggunakan turbin ventilator. Nah, turbin ventilator itu kalau misalnya kalian mungkin pernah ngeliat di bagian, biasanya sering dipakai di pabrik-pabrik, itu yang seperti kubah, muter. Nah, itu fungsinya adalah ngebuang panas dari plafon yang dari atap masuk ketahan di plafon. Nah, panas yang ada di rongga tengah-tengahnya itu harusnya dibuang sama si turbin ventilator. Namun sayangnya turbin ventilator yang gua beli itu kualitasnya kurang bagus. Jadi sekarang ini si turbin ventilatornya itu udah nggak muter sama sekali. Jadi cuma jadi hiasan doang di atas. Kalau kalian memang mau pakai turbin ventilator, saran gua pakailah yang benar-benar bagus kualitasnya. Jadi ketika kalian ngeluarin duit untuk pembelian turbin ventilator yang menurut gua harganya juga relatif nggak murah-murah banget, itu memang ada hasilnya. Jangan ngalamin seperti yang gua pakai. Gua nggak akan nyebut merek dan di mana gua beli. Cuma kalian bisa cari aja di marketplace, cari yang benar-benar kualitasnya bagus lah kalau pengen pakai si turbin ventilator. Namun kalau kalian ngerasa nggak butuh-butuh banget, ya lebih baik nggak usah lah. Ini juga buat gue pribadi sih nih, penggunaannya juga nggak terlalu, sebetulnya karena gue yang terlalu maksain sih untuk penggunaan turbin ventilator, jadi lebih baik nggak usah sih. Kalau saran dari gue ya, lebih baik nggak usah. Nah, lanjut ke step yang ketiga. Step ketiga ini gue menggunakan yang namanya adalah cat peredam anti panas, di mana cat peredam anti panasnya ini diolesin di atas asbes. Itu gue menggunakan 2 kaleng. Karena sebelumnya gue udah telepon ke vendornya, gue butuh berapa kaleng untuk nurunin panas. Dia bilang cukup 2. Namun setelah 1 minggu pemakaian itu sama sekali nggak ada efeknya. Jadi kalau misalnya kalian mau beli atau pasang si cat peredam anti panas, itu dengan catatan harus tebel. Karena kalau misalnya kayak gue cuma 1 layer gini, itu sama sekali nggak ada efeknya. Dan harganya juga relatif nggak murah. Jadi lebih baik kalian pertimbangkan ulang untuk penggunaan cat anti panas. Karena waktu gua komplain ke vendornya itu, gue ditanya balik memang pakai berapa kaleng gitu. Terus tanya ukuran ruangannya, dia bilang itu harusnya adalah 4 kaleng untuk hasil yang maksimal. Namun karena sebelumnya gue udah nanya, tapi ketika gue komplain malah jawabannya kayak itu, gue nggak mau panjang kali lebar. Jadi ya udahlah. Jadi buat gue, ya ini salah satu step yang harus gue lewatin untuk nurunin suhu kandang gue. Jadi kalau kalian mau pakai, kalian harus pakai yang cukup banyak untuk ngelapisin atap kalian. Tapi ya setelah kalian mau pakai atau enggak ya. Nah, di step keempat yang gue pakai yaitu adalah penggunaan dari aluminium foil. Di mana aluminium foil yang gue pakai ini adalah tipe bubble dengan double side. Jadi di atas bawah itu aluminium foilnya. Ini benar-benar berfungsi secara maksimal untuk menurunkan panas. Namun salah satu yang harus kalian ingat juga masalah dari harga aluminium foil yang umumnya relatif, buat gue pribadi itu relatif mahal. Dimana satu rollnya ini untuk ruangan gue ini, gue membutuhkan 1 roll aluminium foil tipe bubble dengan double side di angka itu 2 juta sampai 2,5 juta kalau gue nggak salah saat gue beli. Namun dengan duit segitu, hasil yang gue terima buat gue itu worth it. Jadi
kalau misalnya kalian lagi renovasi kandang atau misalnya mau bikin kandang baru, saran gue langsung aja tuh di bawah atapnya kalian lapisin yang namanya aluminium foil. Jadi itu akan berpengaruh banget ke suhu kandang kalian. Kalau misalnya kalian bisa lihat di atas ini gue pasang. Ini aluminium foil tipe bubble, jadi seperti ini nih. Ini bener-bener bagus sih. Kalau kalian memang ada duit, nggak ada salahnya untuk pakai aluminium foil ini. Nah, di cara kelima yang gue pakai, cara terakhir yang gue pakai adalah dengan penggunaan air conditioner atau AC. Nah, seperti kalian tahu, salah satu yang bisa menurunkan suhu ruangan yaitu adalah dengan penggunaan dari AC. Namun, agar si AC-nya ini bisa maksimal hasilnya, kalian harus cek dulu di kandang kalian itu ada nggak bagian kandang atau bagian ruangan kalian yang umumnya itu masih terbuka. Karena ketika masih terbuka, itu si dinginnya itu bakal kebuang terus. Yang ada, si AC-nya itu akan kerja lebih keras untuk ngedinginin si ruangan. Jadi saran gua, ditutup dulu si kandangnya kalau misalnya memang masih banyak spot yang kebuka. Kalau terkait sirkulasi, kalian bisa menggunakan exhaust yang kalian bisa gabungkan dengan penggunaan timer. Kalau misalnya kalian males untuk nyalain matiin, itu akan berguna di mana suhu bisa dingin namun sirkulasi tetap lancar. Namun memang sedikit banyak ada suhu dingin yang kebuang. Namun di sisi lain, sirkulasi kandang kalian itu akan jauh lebih terjaga karena amoniaknya itu akan kebuang. Jadi percuma dingin kalau misalnya amoniaknya itu tinggi, yang ada cuma jadi sumber penyakit. Nah, tipe AC yang gue pakai ini adalah tipe AC 1PK. Tipe AC yang standar, ukuran 1PK, merek Daikin. Sebelumnya gue pakai yang setengah PK, merek Panasonic. Namun karena gue ngerasa belum maksimal hasilnya, jadi gue ganti. AC yang lama gue kasih ke kakak gue. Itu dipasang di kamarnya sekarang, bekas kandang ya. Itu sekarang gue pakai yang 1PK merek Daikin. Nah, ini benar-benar bermanfaat. Namun kenapa gue pakai di terakhir, step terakhir? Karena harganya ini relatif mahal. Harga yang gue beli ini untuk 1PK 1PK yang tipe standar ini berada di angka 4 jutaan sampai 4,5 juta kalau gue nggak salah waktu pada saat gue beli. Namun dengan hasil yang gue terima, gue bisa nurunin sampai 10 derajat dari step-step yang tadi. Buat gue salah satu pengaruh terbesar adalah dari AC. Nah, jadi kalau kalian memang mau pasang AC, pastiin dulu listrik kalian itu memang istilahnya cukup lah. Jadi jangan sampai ketika pasang AC malah gampang jeblok listriknya itu, jangan. Dan jangan lupa bayar listriknya sendiri ya. Jadi hobi kalian juga harus bertanggung jawab. Jangan ngeberatin ke orang tua. Jadi meski gue pakai macem-macem di kandang gue mencoba untuk bayar listrik setiap bulannya. Karena gue ngerasa ya itu jadi tanggung jawab gue. Namun ya gue bisa bebas untuk pakai peralatan macam-macam, terutama di kandang gua. Nah, itu tadi adalah 5 cara yang gua terapin di kandang gua. Yang syukur alhamdulillahnya itu bisa menurunkan suhu sampai 10 derajat. Namun gua balikin lagi ke kalian mau pakai cara apa, itu silakan. Sesuaiin aja sama kebutuhan dan kondisi lingkungan kandang kalian. Belum tentu yang gua terapin di sini mungkin gagal, mungkin di tempat lain bisa berhasil, nggak ada yang tahu. Jadi ya learning by doing sih kalau saran dari gua. Jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah takut gagal lah kalau saran dari gua. Nggak perlu takut namanya gagal gitu. Anggap aja dari proses menuju keberhasilan. Dewasa banget omongan gua. Ya wes, itu aja video kali ini. Makasih yang udah pada nonton. Kalau kalian ngerasa suka dengan video ini, jangan lupa komen, like, dan juga subscribe untuk kemajuan dari channel gua. Thank you ya. Dah.